What's up today, teenagers? Halo guys, welcome back to our channel. Ini part 9 yang kedua. Part 2 salah, berarti sesi 9 part Sesi 9 2. part 2. Ya wes, oke, Ya. kita sudah official. Sesi Tetap 9 part 2. Kita bahas apa Cek hari ini? Masih lanjutan Ya, dari yang lanjutannya sesi sebelumnya. bahas tentang part sebelumnya ya. Life is Fun. Hey. Ya, oke, Tetap kita- dengan narasumber yang sama. narasumber yang sama Om Andra, Bapak senior teladan. Tadi kan sudah Mantap. saya bilang Bapak senior teladan. Nah, oke, sekarang topiknya masih sama kok Om. Oke. Tentang life is fun. Cuman ini lebih sedikit agak Serius. lebih serius, lebih deep talk. Kalau bahasanya Iya. anak zaman sekarang Deep deep talk, talk. iya. Deep talk itu pembicaraan yang dalam. serius. Tidak hanya di layer pertama, tapi layer yang ke ratusan, gitu kan. Oke, cus. Iya, cukup jangan disebut, aku jadi lapar. Ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Nah, tadi di sesi sebelumnya sudah dibahas tentang menikmati hidup dan juga segi pandang kegagalan dari segi Alkitab atau dari segi dunia, tergantung kacamata yang kita pakai. Nah, tapi teman-teman tolong diingat, kalau menikmati hidup itu boleh, tapi jangan terlena. Ya. Bener nggak Kak Bagus? Bener. Ya kan? Betul. Tapi jangan terlalu terlena untuk menikmati hidup. Masih gimana ya? Nggak boleh ya, hidup itu harus dijalani dengan sebenarnya. Oh, bahasa gue. besar ya, tinggi ya. Iya, pokoknya nggak Tapi boleh jangan terlena itu, Wek. asal-asalan. Hidup itu jangan kelewat. Jangan kelas-kelas, ya kan, kayak Tahu gak Cek, kayak yang itu loh, Cek, apa namanya? Balonnya gini-gini tuh. oh iya, yang kayak menggili orang di jalan. Masuk gitu kan, gara-gara angin. Nah, kayak gitu. Nggak boleh kena angin terus terbang gitu aja, nggak boleh. Hidup itu harus lebih kokoh dari itu. Nah, tapi masalahnya gini guys, menikmati hidup itu juga tidak hanya sekedar menikmati, tapi juga harus ada tujuannya. Jadi biar apa ya, semua ini tuh hidupmu tuh nggak percuma. Kok nggak enak banget ya kata-kataku kayaknya. Lempeng, gitu Mbak. kan. Harus ada ini Harus jalannya. ada tujuannya, kamu berhenti di mana. Jadi jalan nggak sekedar lurus gitu aja. Oke, harus ada nemu tujuannya tuh yang kayak gimana. Nah, masalahnya sering kali gitu kan bagi kita yang orang dewasa, para remaja deh saya ganti. Iya. Sering kali bagi para remaja menemukan yang namanya tujuan hidup Iya. itu susah. Dan nggak bisa langsung saknyet, artinya nggak bisa langsung ditemukan dalam waktu detik sekejap. itu juga, ya nggak bisa. Kamu apa, langsung keluar gitu, nggak bisa. Intinya proses ya. Harus ada prosesnya. Nah, masalahnya gini guys, terkadang kita harus nyemplung dulu sebelum tahu rasanya kayak gimana. Kayak renang gitu ya. Jadi iya, kamu harus nyobain dulu, cocok atau enggaknya. Belum tentu kan sekali coba, oh iya mau jadi tukang masak, jadi chef. Oke, cocok aku jadi chef. Ternyata ujung-ujungnya jadi arsitek. Waduh, mental. Nah, itu kan memang melenceng, tapi kan yang namanya tujuan hidup Iya. itu kan butuh waktu, butuh proses supaya ke arah sana gitu, supaya kamu tahu jalanmu itu yang gimana. Nah, ini Om, ada sedikit permintaan, bukan permintaan, bantuan gitu kan. Kayak apa aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk apa ya, untuk menentukan tujuan hidup itu pertimbangannya apa aja Om? Karena tadi kan sudah disebutkan nggak bisa langsung saknyet bahasa kita. Ada prosesnya. Iya, ada prosesnya. Itu kayak gimana ya Om, Nah, kira-kira? berbicara tentang tujuan hidup. Nah, sekali. Sepertinya ini topik yang sudah dinanti oleh Om Andra gitu ya. Tujuan hidup. Ya. Kita harus tahu lagi. Alkitab katakan bagaimana tentang tujuan. Nah, Tujuan. Iya. Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan. Ya kan? Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Dan kita harus ngerti ada tujuannya. Supaya apa dia ciptakan manusia? Menjadi rekan, bersekutu dengan dia. Oke. Jadi tujuan hidup kita harus bisa melihatnya daripada sudut Alkitab juga kembali. Oke. Tujuan hidup kita ini apa? Saya diciptakan dalam dunia ini, saya ada di dalam keluarga ini, apa? Ya, mungkin masa kecil saya pernah berpikir, kenapa kok saya nggak jadi anaknya pada waktu itu Presiden Amerika siapa ya? Jimmy Carter. Nah, kalau saya jadi anaknya Jimmy Carter kan enak di Amerika. Saya lahir di Indonesia. Iya. Tapi Tuhan tahu
Tuhan taruh saya di Indonesia. Tuhan taruh saya di keluarga A ini, ya. Saya tahu Tuhan punya tujuan atas hidup saya. Nah, ini yang harus tahu. Setiap remaja, setiap kita harus tahu bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya tujuan. Sebelum engkau planning tentang hidupmu, Allah sudah planning tentang hidupmu. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana planning Tuhan buat kita. Ketika Allah merencanakan tujuan akan kehidupan kita, nah kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai remaja-remaja, untuk mencapai tujuan, sasaran yang Allah rindukan, masuk dalam rencana Allah itu sebagai seorang remaja, ke goal tujuan hidup kita harus punya perencanaan. Wah, rasanya kok berat gitu. Iya, berat. Perencanaan seperti bangun rumah aja, ya, bangun gedung. Harus tahu. Lihat firman Allah katakan, ketika kita tidak merencanakan, ketika bahasa Jermannya, kalau kita nggak noto, Jerman guys, Jerman. Kalau kita nggak noto, Alkitab katakan kita sedang membuat kegagalan dalam hidup kita. Berarti, jadi kalau remaja tidak merencanakan kehidupan masa remajanya menuju ke depan, dia sedang merencanakan kegagalan kehidupannya sebagai remaja. Jadi yang perlu adalah perencanaan. Karma punya perencanaan, punya planning kerennya. Punya planning. Nah, masa remaja kita apa yang kita rencanakan? Saat ini mungkin kita masih di bangku SMP. Mungkin kita di bangku SMA. Nah, tujuan kita dalam hidup ini adalah kita kembali kepada Tuhan, lalu kepada sesama kita. Dan untuk diri pribadi kita menuju kepada sana sasaran kita sebagai seorang pelajar. Tentunya kita nggak mau dinamakan pelajar yang tinggal di kelas terus. Berarti bagaimana meninggalkan itu, mencapai tujuan itu? Saya nanti mau jadi pilot, ya, harus saya. Masa pilot SMP-nya 5 tahun, SMA-nya 7 tahun. Kayaknya itu pilot mundur itu pilotnya atlet. Kita harus punya perencanaan. Iya kan? Kita harus punya perencanaan dalam hidup kita kan. Targetnya apa? Saya kelas 1, saya harus kelas 1 saya tempuh dalam waktu 1 tahun. Kita punya kelas 1 tak tempuh 2 tahun. Loh, itu targetnya ngawur. Nah, targetnya 1 tahun. Nilainya bagaimana? Dan kita punya planning dalam masa remaja kita. Lakukan, jalani hidupmu, tujuan hidup sebagai remaja pada saat itu. Nikmati benar sebagai seorang remaja, ya. Ya, menikmati tetap dengan planning. Perencanaan. Jangan bablas. Iya, jangan bablas. Betul. Ketika kau punya rencana angka 10, ya kamu lakukan. Kalau di dalam dunia manajemen ada namanya POAC. POAC. Manajemen ini. Planning. Nggak tahu. Planning. Actual. Ya. Ketika engkau harus lakukan, ya. Ya, harus ada namanya organize. Kamu mengaturnya. Ya, ada namanya kontrol. Jadi setiap hidup kita harus kita rencanakan. Ketika kita sudah merencanakan, ada perencanaannya, poin-poinnya, kita lakukan. Ya, kita atur organisasi sebagus mungkin. Nah, organisasi apa? Ya, kalau kamu harus organisasi yang kecil-kecil, yang simpel aja. Kalau saya nggak mau terlambat, bangun saya harus jam berapa, persiapan ke sekolah. Jangan isi SIM-nya kalau ujian, SKS sistem kebut semalam, dikebut semalam sudah selesai. Nilainya ya kebut-kebutan nanti. Ketemu acur. Gitu kan. Lakukan semua itu. Ketika kamu lakukan seperti itu dengan namanya perencanaan, dengan kamu lakukan dengan organisasi, kamu bisa lakukan kontrol, menganalisa kembali. Oh, saya bisa dapat 8. Harusnya saya bisa dapat 10. Dievaluasi kembali dan lakukan perencanaan kembali. Hidup manusia sebagai seorang yang normal, kita harus punya namanya perencanaan. Lakukan. Berarti kita nggak normal. Saya nggak tahu, tapi semua yang di sini normal semua. Karena semua kan ingin hidupnya bagus ya di situ. Bagus. Oke, jadi intinya apa nih? Perencanaan. Intinya tentang perencanaan. Kayak perencanaan itu sebenarnya suatu hal yang menjadi logika gitu ya. Harusnya Setiap orang pasti udah tahu lah soal perencanaan. Misalnya kayak aku kuliah. Kalau aku nggak punya rencana, tadi kan Om Andre bilang kalau misalnya kita
nggak merencanakan apa sih itu? Apa? Ayo. Merencanakan kegagalan. Kalau kita tidak membuat rencana, kalau pasti Iya. berarti sedang Merencanakan kegagalan. Sebenarnya kayak aku kuliah nih. Aku kuliah, kalau misalnya nggak punya target, aku nggak punya target nih. Lulusnya kapan? Aduh, nggak ngerti. tahu. wes. Dijalani aja Ya sih. udah, berarti aku sudah merencanakan kegagalan. Iya. Betul. Aku nggak ngerti masa depanku kayak gimana. Berarti. Iya. Ini kayak gitulah. Nggak dapat Oke, predikat iya. namanya SH atau bagaimana, yang dapatnya MA, mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Aduh. Serem itu. Nggak Itu paham. untung kok. DO. Iya, ancamannya DO sekarang. Iya nih. Sudah. Jangan nakut-nakutin mereka, jangan nakut-nakutin. Masih nanti. tenang. Planning guys, planning, Iya. Yang perencanaan. kalian, kalau sekarang mungkin SMP, SMA. Iya, Yang niat pendidikan. sekolahnya. Niat. Harus direncanakan. Target UNAS. Iya. Prestasi kalau Yang kelas 9 mungkin kita udah rencanakan di awal ini. Aku mau SMA mana nih nanti. Nah, Itu yang direncanakan. bagi yang sudah SMA mungkin mau kuliah mana itu kan bisa sebenarnya dimulai cari tahu sedikit-sedikit gitu loh guys. Perencanaan. Oke. Wow. Nih, Perencanaan. lanjut nih. Nah, kalau dari tadi kan kita bilang soal tujuan hidup itu soal karir yang kita bahas tadi. Iya, karir selalu. soal Dan anggapannya kalau orang tujuan hidupmu apa? Politisi, Iya. ilmuwan, Dokter. dokter, Iya. perawat. Tujuan Kayaknya iya, semua tujuan hidup itu yang berhubungan dengan karir atau profesi. Padahal Nah, sebenarnya nggak kayak gitu. Hmm. Tujuan hidup pasti kan lebih luas daripada lebih itu. kayak itu tuh lebih apa ya? Lebih dalam dari itu. Kayak kalau menurut pendapatku secara pribadi, tujuan hidup itu lebih ke arah kamu bakal merasa terpenuhi kalau kamu terpanggil menjadi apa. Ya apa ya? Gimana ya bahasanya ya? Aku juga bingung. Gimana ya bahasanya ya? Kayak Gini. maksudnya itu kayak kamu tahu panggilanmu dan kamu menjalani itu kan akhirnya kamu merasa terpenuhi. Itu adalah suatu tujuan hidup berarti ya. Iya, itu tujuan hidup. Jadi nggak sekedar kita mencapai cita-cita. Lebih dari cita-cita. Iya. Lebih kalau menurutku. Nah, sekarang coba Nah, tanya pendapatnya Om Andre lihat mungkin. Paulus katakan. Aduh. Filipi 1 ayat 22. Buka ayatnya atau di sini. Buka ya ayatnya, Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku hidup, aku harus hidup, dikatakan di dalam dunia ini, Iya. bukan di awan-awan. Iya, dia mimpi. Mimpi. Jika aku harus hidup di dalam dunia ini, Paulus katakan, berarti bagiku memberi buah, bekerja memberi buah. Ya, dikatakan jika aku harus hidup di dunia ini, dunia real loh ya. Dunia real. Bukan dunia karanya, bukan mimpi, guys. ya. Dunia nyata. Dikatakan bagiku yang pertama bekerja. Bekerja. Ya. Kalian sebagai seorang pelajar, apa yang kalian harus lakukan? Belajar. Om. Belajar, iya kan? Ya, itu bekerja, ya. Nah, itu bekerja. Oh. Ya, dikatakan bekerja untuk memberi buah. Nah, buahnya ini aku bisa jawab. Menyenangkan orang tua. Nah, Bagus. good. Rekomendasi. Wah, ini calonnya. Oh, Calonnya amin. ini. Amin. Calonnya ini. Amin. Nah, itu. Jika aku harus hidup di dalam dunia ini, aku harus bekerja memberi buah. Buah kepada keluarga. Ya, buah kepada siapa lagi? Gereja di mana kita berada. Oh, iya. Iya kan? Buah kepada komunitas kita, rekan-rekan kita. Berbicara masalah buah, itu adalah buah yang bisa dinikmati. Oh, bukan buah yang bos. Nah, Bukan. nah lalu caranya bagaimana kembali lagi? Ya, bagaimana kita bisa berbuah? Yohanes 5 katakan, nah, akulah pokok anggur yang benar. Iya. Siapa yang melekat kepada aku, pasti akan berbuah. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau mau tujuan hidupmu tuh mencapai goalnya. Nah, dekat dengan Tuhan. Ya, jangan boleh belajar 4 jam, tapi jangan berdoanya 5 menit. Nah, berdoa harus juga punya waktu. Ketika engkau berdoa, engkau punya hubungan dengan Tuhan, nikmati benar masa remajamu. Hasilnya ketika engkau bisa selesai pendidikan, nanti kalau besar pasti buahnya enak dan manis. Nah, itu bagus sama Devi. Oke. Jika aku hidup, aku harus bekerja, bukan males. Iya. Bekerja memberi buah. Males gak menghasilkan buah. Aduh, kita kayaknya udah cukup itu Cukup ya. berat ini ya. Ini udah mulai panas di sini teman-teman gitu ya. Ini sudah mulai panas di sini teman-teman. Sampai selak loh. Ini kan buah ini. Buahnya udah mulai di tenggorokan gitu. Oke lah, berarti intinya
bukan hanya sekedar profesi, tapi kecuali kalau profesi itu buahnya. Ya, Beda cerita Iya. beda cerita kan ya. Ya sudah, oke lah enggak apa-apa. intinya profesi itu tentang buahnya, tapi tujuan hidup itu lebih dari Iya, lebih Tujuan daripada hidup. sekedar profesi. lebih. Ya, Lebih. karena ketika berbicara masalah ada buah-buah yang firman Allah katakan sebagai anak-anak Tuhan, ada buah roh yang harus dihasilkan. Iya, kayaknya Nah. begitu kita tahu kalau kita menghasilkan buah, berarti itu sudah otomatis, itu kan sudah berarti kayak kita sudah memenuhi tujuan hidup kita. Nah, Oh. bisa dinikmati. Berarti sebenarnya simple ya. Simple. Sebenarnya simple ya, tapi jalan menuju ke sana. Nah, itu. Iya, jalannya agak sedikit Nah, gimana gitu kan. Mungkin kita harus tahu jalan kan nggak selalu mulus, nggak selalu Benar. kayak jalan tol. betul. Kalau kayak jalan tol mah gampang selip Gampang selip, kan gampang menggo atau dan apa. cepet ngantuk. Nah, Cepet ngantuk. Kayak gitu ya kayaknya. Ternyata simple kok, teman-teman. Simple. enjoy aja. Sederhana, iya. Enjoy aja. Sudah dikatakan oleh pakarnya, Bapak senior Enjoy teladan. aja. Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi jangan asal enjoy, tetap ada planning. Nah, harus itu. Kembali lagi planning. Nggak usah stres. Yes, Ya. nggak usah stres. Jangan, tiap orang tuh beda-beda. Betul. Sumber langsung. Sumbernya langsung gitu Enggak, kan. jalani aja itu. Jalani aja, tapi tetap jangan lupa. Ingat kisah kita yang pertama kali? Yusuf. Nah. Yang ini emang gitu Paulus. Nah, Iya, sekarang mau lulus. Siap. betul. Siap, Om. Siap. Kayaknya ini udah cukup nih, Cek. Udah banyak nih diulas tentang enjoy, apa life is enjoy. Life is fun. Oh, life is fun. Dia Wow. udah Enjoy aja ya. Mau enjoy pengen aja. enjoy. Iya, iya. Life is fun. Sudah tertanam dengan dalam sekali di dalam hatinya si Bagus. Nih, kalau misalnya nih teman-teman ada pertanyaan atau yes. ada kritik saran kayak gitulah, atau misalnya kalian pengen curhat atau apa, bisa banget Yes. teman-teman hubungi di Instagramnya TCC di @ebenezer_teens atau hubungi di WA. Juga bisa kalian lihat apa ya namanya, story kita, nggak story apa sih namanya, Yes. konten-konten kita. Ya, konten-konten WhatsApp banyak kok. Today banyak yang sebelum-sebelumnya mungkin belum lihat teman-teman. nggak sempet Teman-teman kan, harus silakan. lihat. Iya. Terus juga kalau misalnya hari Rabu kita bakal update tentang kegiatan-kegiatan TCC kayak Worship. juga WhatsApp Today. Mm-mm. Nah, kalau gitu sekian dulu WhatsApp Today kita hari ini. Sampai ketemu di WhatsApp Today selanjutnya. See See you and God bless you. Dadah. Bye. Bye bye.